taubat. Seperti kalau kita ingin menghadap seseorang yang sangat kita hormati, kita hargai, kalau kepada manusia kita akan berbenah, paling tidak pakai baju yang pantas, mandi dulu dan seterusnya, minyak wangi. Ini kita menghadap kepada manusia, sesama makhluk. Bagaimana kita mencari ridho? Maka hendaknya kita juga harus bersih diri, mencari ridho Allah, bersih diri. Semalam kita membahas masalah muqaddimah taubat. Mari kita taubat. Kata Imam Haddad, kalau ingin menuju kepada Allah, syarat pertama dan utama adalah masuk wilayah taubat dulu, bersih diri, baru setelah itu langkah layak kita untuk melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah dengan dosa-dosa tidak akan sampai. Bahkan dosa itulah yang menghalangi kita sampai kepada Allah. Dosa itulah yang menjadi sebab kita semakin tidak kenal Allah. Dosa itulah yang menjadi sebab hati kita semakin mati. Maka harus taubat ini, harus dan terus menerus, tidak ada hentinya. Bukan sekali taubat lalu selesai, tidak. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan orang yang bertobat, harus terus meningkatkan tobat dan tobat. Kalau sudah seseorang itu bisa bertobat, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, maka ketahuilah akan diampuni oleh Allah. Maka sungguh amat bodoh jika ada seorang hamba yang sudah tahu dirinya banyak dosa, sementara Allah sudah membuka pintu maaf, kenapa tidak masuk ke pintu maaf? Apakah nunggu dikagetkan ajalnya tiba? Kalau sudah ajal tiba lalu belum sempat memohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah di alam barzah dosa-dosa itu akan datang. Dosa-dosa itu akan menakutkan di alam barzah. Belum lagi nanti di saat dibangkitkan dari alam barzah, dia akan digiring di padang mahsyar. Maka ketahuilah dosanya akan menjadikan beban di saat dia berjalan di padang mahsyar, sehingga menjadi perjalanan di padang mahsyar semakin lambat, dan akan menjadikan beban berat di saat menyeberang Shiratal Mustaqim, sehingga akhirnya pun masuk ke neraka Jahannam. Akan tapi ingat, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau sudah memohon ampun kepada Allah, ketahuilah akan dihapus oleh Allah, sehingga masuk alam barzah tidak punya dosa. Biarpun semula dia punya dosa, diampuni oleh Allah, dan setelah itu dia akan masuki alam barzah tanpa ada rasa takut. Dan semoga kita golongan hamba-hamba semacam ini. Dan ingat, pengampunan Allah sangat mudah. Pengampunan Allah sangat mudah. Semalam kita bahas tentang penyesalan akan dosa-dosa kita kepada Allah. Yang susah adalah pengampunan dari bangsa manusia. Makanya jangan sampai kita hanya memperbaiki amal baik, tapi kita tidak berusaha untuk menghentikan kemaksiatan. Artinya seperti kita membangun, tapi kita pun juga siapkan orang yang menghancurkan bangunan kita. Kapan selesai? Kita mengisi panci, tapi bocor, tidak pernah kita tambal. Kapan akan bisa penuh? Orang yang hanya berbuat baik, tapi tidak pernah memikirkan tentang kemaksiatan yang ia lakukan, bisa saja pada akhirnya nanti nol, bahkan mungkin minus. Dia menghadap kepada Allah seolah-olah dengan amal baik, akan tapi amal baiknya telah habis karena terlambat banyak dosanya. Jadi sekarang dalam irama tobat kita akan mencoba merenungi dosa-dosa, dan tidak bisa kita selesai dalam merenungi dosa ini. Akan tapi mari kita belajar merenung. Jadi ibadah itu begini ya, ibadah itu jangan hanya sujud, rukuk dan sholat. Kita akan menjadi tertipu kalau hanya fokus ibadah seperti itu. Henti. Jadi ibadah, alangkah banyaknya orang ahli sholat, ahli baca Quran, tapi menyakiti orang lain. Dan pernah disebutkan oleh Nabi, inam ra'atan tudkaru bi kathrati sholati wasyami. Ada seorang perempuan disebut kalau dia adalah ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat. Kalau bicara tentang sholat, hebat. Bicara tentang puasa, Masya Allah, dia jago puasa, jago sholat malam. Sholat malam tidak pernah terputus, puasa siang hari nggak pernah terputus. Mengagumkan para sahabat Nabi kagum dengan cerita itu. Akan tapi yang bercerita tersebut melanjutkan, akan tapi ya Rasulullah,
Dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelakit, suka nyakiti tetangga. Ya Rasulullah, nyakiti tetangga. Spontan Nabi menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut, innaha min ahlin nari, dia ahli neraka. Seolah-olah dia berbuat baik, akan tapi dia telah hancurkan amalnya dengan menyakiti orang lain, alias berbuat zalim. Al-dzulmu dzulumat, kedzaliman akan menghabiskan pahala kita. Karena orang kita zalimi akan grogoti, akan diambilkan pahala kita, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Lah, maka dari itu kita perlu merenung saat ini. Jadi ibadah itu bagi tiga, tolong. Yang pertama, kalau seandainya kita punya kesempatan di dalam setiap malam itu kita bangun satu malam, bagi tiga. 20 menit, 20 menit, 20 menit. 20 menit ibadah seperti yang selama ini dilakukan. Melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Kemudian 20 menit berikutnya apa? 20 menit berikutnya adalah merenung. Ini yang dikatakan oleh Qadiyat. Tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sana. Merenung sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Karena apa? Renungan inilah yang menjadikan ibadah kita benar. Renungan inilah yang menjadikan kita jauh dari maksiat. Merenung. Makanya kami harap ini merenung. Bahkan renungan kita saat-saat seperti ini lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan. Karena dengan renungan inilah dosa kita akan terhindari, amal baik akan kita tingkatkan. Termasuk merenung adalah belajar. Jadi setiap malam sisihkan waktu untuk merenungi urusan kita dengan Allah, merenungi urusan kita dengan kakak kita, ibunda kita, kenapa kita masih membentaknya, urusan kita dengan pembantu kita, kenapa kita kok merendahkan sekali, urusan kita dengan anak kita. Merenung ini penting sekali, dan jadikan ini kewajiban sehari-hari. Yang tidak pernah merenung tidak akan sampai kepada tujuan. Sama kemarin kita bicara orang bertobat, bagaimana Allah akan mengampuni tobat seorang hamba kalau hamba itu menyesal. Yang tidak menyesal justru bikin murka Allah, karena syarat tobat adalah menyesal. Yang tidak pernah menyesal tidak akan dianggap sebagai orang yang bertobat. Sampai dikatakan oleh Nabi, at-taubatu an-nadamatu, yang namanya tobat itu adalah menyesal. Apakah mungkin orang itu bisa menyesal kalau dia tidak sadar akan kesalahannya? Dan untuk pribadi kita mengevaluasi perjalanan hidup kita itu, melihat bagaimana kita dengan ibunda kita yang telah melahirkan kita, kenapa masih kita sering bentak, istriku yang selalu melayaniku telah melahirkan 5 anak dariku, kenapa aku sering kasar dengan dia, kenapa kok terus. Sepertiganya adalah dengan merenung. Baru sepertiga lagi ibadah kita, dan lakukan seperti ini, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Sepertiga lagi adalah apa? Memohon kepada Allah sesuai dengan renungan tersebut. Memohon kepada Allah sesuai dengan renungan tersebut. Ya, kita misalnya kita setelah sadar bahasanya kita adalah jahil sama saudara, kita tidak akur dengan saudara, setelah itu mohon, ya Allah mudahkan aku untuk menyambung silaturahim dengan saudaraku. Ya, mungkin sadar seorang suami sering ngomong kasar kepada istrinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istriku, ya Allah, tambahkan kecintaanku kepadanya ya Allah, agar aku tidak zalim kepadanya. Terus, jadi berdoanya baru khusyuk. Sebab ada orang doa itu baca 6 lembar doa tapi nggak sadar minta apa ini, terus mau dikasih apa? Oh, mintanya nggak jelas. Oh. Maka perlu sadar dalam doa, baru Allah akan kasih. Sadar, aku minta ya Allah, ini yang aku minta ya Allah, jauhkan aku dari dosa ini. Ini kalau kita mau benar merenung, kemudian berdoa sesuai dengan renungan kita. Baik, ini adalah lanjutan dari yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita mencoba, begitu pentingnya merenung. Kita bicara, misalnya Nabi mengatakan bahwasanya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 hal yang menjerumuskan kita ke neraka. 7 dosa besar, mubiqat. Di antaranya di situ disebutkan ada menyentuhkan Allah, ada makan apa, ada sihir, ada di antaranya ini aklu malil yatim. Contoh saja. Contoh begitu pentingnya merenung. Jangan-jangan kita termasuk dalam wilayah dosa ini tapi nggak sadar. Makan harta anak yatim, begitu sederhananya kalimat ini. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara
Yang makan harta anak yatim dia seperti makan api, dan dosa besar orang makan hartanya anak yatim. Ini ayat Al-Quran. Coba kalau hanya kita baca semacam ini, kalau tidak kita hidupkan renungan yang dalam, mungkin tidak sadar kalau kita juga berbuat zalim kepada anak yatim. Siapakah anak yatim? Coba ini belajar. Tentunya nanti kita lanjutkan setelah di rumah, setelah Ramadan. Kita renungi satu demi satu siapa yang bersama kita. Contoh anak yatim, sangat jelas ayat. Akan tapi sadarkah kita kalau kita juga telah zalim kepada anak yatim? Kita renungi sekarang, coba belajar merenung. Berzalim kepada anak yatim, Masya Allah, dosa besar. Siapakah anak yatim? Anak yang ditinggal ayahnya dalam keadaan dia masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak, masih kecil sebelum balik. Itulah yatim. Dia lemah. Dan anak yatim, ada anak yatim yang kaya, bapaknya kaya raya. Biarpun kaya, dia yatim, dia perlu bantuan dalam sisi pendidikannya. Ada anak yatim yang bapaknya melarat, meninggal, dia butuh pendidikan dan butuh bantuan secara materi. Apapun bentuknya, anak yatim perlu bantuan dari kita. Ini anak yatim. Lalu bagaimana macam-macam kezaliman kepada anak yatim? Dan apa yang menjadikan sebab orang itu kok bisa zalim kepada anak yatim? Kalau kita bicara sebab dulu, itu lebih indah. Sebabnya adalah karena hati keras, hati yang tidak pernah peduli. Coba kita renungi bahwa kalau kita berbuat zalim kepada anak yatim, kalau kita berbuat zalim kepada anak yatim, maka ketahuilah Allah pun bisa meyatimkan anak kita sewaktu-waktu. Allah bisa meyatimkan anak kita sewaktu-waktu. Berhentilah dari berbuat zalim kepada anak yatim. Lalu bagaimana bentuk kezaliman kepada anak yatim? Sebelumnya ini, kenapa orang berbuat zalim pada anak yatim dan yang lainnya? Sifat zalim kepada sama manusia itu karena hilangnya syafaqah, hilangnya rasa kasih di dalam hati, hilangnya cinta, hilangnya syafaqah, sifat lembut hati. Lembut hati itu kalau belum menjadi watak karakter, menjadi orang cuek, gak sadar. Kita buat sebuah contoh saja. Mungkin kita pernah melihat suatu ketika suatu pemandangan yang unik. Urusan hati yang lembut kadang dimiliki orang yang tidak beriman sekalipun. Tapi nasib buruk kalau orang punya hati tidak lembut. Suatu ketika ada sebuah pemandangan di negeri kafir. Sebuah perjalanan kendaraan yang tidak terlalu cepat. Kalau cepat mungkin tidak bisa berhenti orang. Tidak terlalu cepat. Di situ ada seorang tua. Ada seorang tua yang ingin menyeberang jalan, rupanya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ternyuh rasanya hati ini bukan melihat orang itu, ternyata kita dikagetkan oleh seorang wanita. Dia bukan seorang muslimah. Tiba-tiba berhenti mobilnya dan keluar dari mobil, dia pakai rok pendek. Kemudian tiba-tiba mobilnya berhenti dan keluar, menyeberangkan orang tersebut. Dia menyisihkan waktu hanya beberapa menit untuk menyeberangkan seorang ibu agar bisa sampai ke jalan seberang. Itu hatinya yang hidup, padahal dia tidak tidak kenal Allah karena bukan orang beriman di negeri kafir. Akan tapi kadang kita yang pakai kopiah, pakai kerudung, hati kita mati, tidak pernah punya rasa seperti itu. Coba. Bahkan mungkin orang tua yang sudah agak di tengah jalan malah kita pepet. Malah kita mungkin ribut. Ini orang di pinggir jalan. Karena kita tidak biasa sadar hati kita ini. Nggak hidup untuk menolong orang lain. Bagaimana baginda Nabi SAW melihat seorang anak kecil menangis. Beliau dalam sholat, dipercepat sholatnya. Sampai orang bertanya, Rasulullah, kenapa sholat mau cepat? Aku mendengar anak kecil menangis. Aku tak khawatir ibunya gundah dan gelisah. Hati ini kalau tidak hidup, repot. Hidupnya hati ini loh keindahan. Hidupnya hati ini keindahan, luar biasa. Kita mungkin sering melihat orang sakit, tapi kita hanya melihat orang sakit saja. Mana hati yang hidup? Lalu kita menyisihkan waktu beberapa menit saja. Kadang kita dibuai oleh, nanti terlambat, nanti ini. Berhenti sejenak untuk berikan pertolongan kepada si lemah. Nah, tapi kalau sudah hatinya mati, lihat, berbuat jahat di sini, berbuat jahat di situ,
Nah, kalau bicara tentang anak yatim ini sebuah contoh. Kita ini sering menggunakan atribut Islam, zahir kita, tapi batin kita jauh dari akhlak baginda Nabi. Bahkan mungkin atribut Islam untuk berbuat zalim. Ini contoh anak yatim ada nanti. Contoh, siapa yang bisa berbuat zalim kepada anak yatim? Bisa saja dilakukan oleh sebuah panti asuhan misalnya. Lihat atribut Islami. Tapi di situ justru sebuah perusahaan zalim kepada anak yatim. Ada orang ngurusi anak yatim piatu dengan niat yang benar, membantu dengan serius, dengan sungguh. Tapi ada juga yang menjadikan anak yatim sebagai alat untuk mencari materi. Lihat, anak yatimnya tetap makan kerupuk, nggak enak. Ustadznya makan paha ayam, mobilnya gonta ganti, padahal hasil sumbangan untuk anak yatim. Hati-hati. Apalagi pakai anak yatim ini, wah, kartu yang paling berharga itu. Sebab siapapun yang mendengar berita anak yatim terenyuh. Anak yatim terenyuh. Ini kedoliman dalam sebuah lembaga juga ada. Belum lagi nanti lihat orang yang paling dekat dengan anak yatim ternyata berbuat zalim tanpa disadari. Siapakah dia? Ibundanya. Ada seorang istri, suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak yatim. Dia lupa bahwa saja harta yang ditinggal oleh suami adalah harta dia ada, dan yang banyak adalah harta anak yatim. Semestinya harta itu dijaga dengan baik. Akan tapi karena satu hal, mungkin karena hawa nafsunya, ambisinya untuk menggapai sesuatu, ternyata harta anak yatim juga dihabiskan oleh seorang ibu yang seharusnya dia sangat mencintai anaknya. Bahkan masalah gono gini itu adalah halus ngerebut hartanya anak yatim. Gono gini, contoh, suami istri meninggal dunia, sang suami punya harta banyak, anggap saja hartanya 1 miliar, meninggalkan harta 1 miliar. Bagaimana kisah gono gini? Harta 1 miliar dibagi dulu 500 untuk sang istri, baru 500-nya dibagi antara istri dan anak. Apakah nggak sadar seorang ibu ini sebetulnya telah rebutan dengan anaknya? Sementara harta suami adalah harta suami yang hendaknya dibagi antara anak dengan istrinya. Ada wanita keras hati semacam ini, tidak sadar dia rebutan dengan siapa saat itu. Makanya khususnya jika ada seorang wanita tersebut, mohon maaf, menikah lagi, seorang wanita yang menjanda, berhak dia untuk menikah lagi, karena halal tidak boleh ditutup. Buka pintu halal, akan tapi waspada dan waspada jika di bawah naungannya ada harta anak yatim. Jangan sampai tanpa disadari memakan hartanya anak yatim. Dan masih banyak orang berbuat zalim kepada anak yatim. Kisah-kisah semacam ini. Kemudian juga, kalau kita kembali kepada bagaimana melayani anak yatim, kita pengen bahasanya melayani anak yatim itu yang maksimal. Kalau Nabi menyebutkan ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan orang yang menjaga anak yatim, yang merawat anak yatim seperti ini di surga, menempelkan jari telunjuknya dengan jari tengah seperti ini di surga. Begitu dekatnya orang yang mengurusi anak yatim di surga. Tapi berbuat zalim kepada anak yatim, neraka. Makanya jangan mengurusi anak yatim kecuali kita siap benar-benar dengan ilmunya. Siap benar-benar dengan ilmunya dan siap dengan hati kita. Tapi kalau kita sudah bisa merawat anak yatim, lihat di surga bersama Nabi, dan mengurusi anak yatim menjadi sebab kelembutan hati kita. Ngurusi anak yatim sebab kelembutan hati, disabdakan oleh Nabi. Yang pengen dilembutkan hatinya, dekatkan kepadanya anak yatim, rawat dia, biayai dia dengan penuh kasih sayang. Dan tolong anak yatim itu jangan diyatim-yatimkan. Menyakiti anak yatim itu kadang-kadang halus. Meyatimkan anak yatim itu adalah nyakiti juga. Ada suatu ketika ada seorang anak kecil menangis, yang lain pada main bersama yang lainnya, ada satu di pojok menangis. Lalu baginda Nabi mendekat, wahai anak kecil, kenapa kau tidak bermain dengan sahabat-sahabatmu yang lain? Sang anak kecil menangis di hadapan Nabi, ya Rasulullah, mereka tadi diantarkan bapaknya dan mereka punya mainan karena dia punya bapak, tapi aku tidak punya bapak, tidak ada yang memberikanku mainan, sehingga aku tidak bisa main dengan mereka. Menangis. Bapakmu di mana? Bapakku meninggal.
dipeluk oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berkata, apakah kau tidak senang jika aku menjadi bapakmu dan Fatimah sebagai saudarimu? Ya Rasulullah, kau anggap aku sebagai anak? Iya. Dipeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang, diberi hadiah oleh Nabi, dilepas bersama anak-anak, girang gembira karena dia merasa punya bapak. Maksud kami, kalau ngurusi anak yatim jangan diyatim-yatimkan anak yatim. Kadang-kadang ngurusi anak yatim kemana, bilang ini anak yatim saya ambil dulu bayi umur 2 tahun. Hahaha. Setiap saat ketemu orang dibilang begitu. Ini yatim masih kecil, bapaknya dia tinggal. Setiap kali diingatkan dengan duka-duka itu, bilang aku adalah bapaknya. Selesai. Jangan diyatim-yatimkan. Nabi mengatakan aku adalah ayahmu. Selesai. Belum lagi nanti ingin membantu anak yatim atau menyiksa anak yatim halus. Anak yatim itu punya tugas belajar. Suatu ketika kita datang ke satu orang yang memang orang itu baik, cuman kan belum punya ilmu. Jadi mengundang anak yatim dari perjalanan yang jauh. Ada berapa kilo? Sehingga perjalanan berapa jam? Hampir 1,5 jam. Ngundang anak yatim. Untuk apa? Untuk makan. Anak yatim diundang untuk makan. Saya tanya, pulang dikasih berapa? Antara 50-100 ribu per anak. Perjalanannya hampir 2 jam. PP 4 jam. Di sini 1 jam. Setengah hari dia. Pengurusnya pun sebetulnya nggak mau membawa anak yatim ke situ. Kenapa? Pasti belajarnya yang rusak. Kedua, anak yatim juga capek melakukan perjalanan. Kenapa kok memaksa kita memasukkan anak yatim ke rumah kita? Kalau mau membantu, kirim duitnya ke sana, lebih manfaat. Jangan sampai masuk wilayah sombong kita. Wah, datangi anak yatim. Beri ke sana karena mereka punya tugas belajar. Dan mereka mau datang itu karena mengharap duit 50 ribu tadi. Kalau tidak didatangi, tidak dikasih. Masya Allah. Kasihan banget anak yatim. Untuk mendapatkan 50 ribu harus membuang 5 jam ke rumahnya Pak Haji dan Bu Haji tadi itu. Tolong ini. Berbuat baik dengan anak yatim dengan hati. Sempurnakan. Kita memberi anak yatim. Sempurnakan. Datangkan uang kepada mereka. Harta kepada mereka. Rawat mereka. Muliakan mereka. Bukan kita siksa. Bahasanya untuk mendoakan biar rumah ini berkah. Memang kalau dari jauh tidak bisa berkah. Kecuali anak yatimnya tetangga rumah kita, oke lah. Mungkin tempatnya anak yatim sangat sempit, yuk makan di rumah saya yang gede, oke lah. Tapi kadang dari tempat yang jauh. Maksudnya, ayo kita berbuat dengan anak yatim, berbuat baik dengan anak yatim dengan hati yang sesungguhnya. Dan ini perlu renungan hal-hal semacam ini. Dan ingat, siapapun lihat, yang peduli dengan anak yatim, Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya. Dan bukan anak yatim, termasuk di dalamnya adalah orang lemah, orang fakir. Intinya adalah hati yang hidup dengan orang-orang lemah. Sebagian orang berkata anak yatim banyak yang nakal, bandel dan sebagainya. Jawabannya adalah iya benar. Bagaimana tidak bandel anak yatim sekarang ini? Kenapa? Bapak ibunya meninggal, terus kita tidak merawat dia. Sebetulnya bukan nakal anak yatim, karena apa? Bapak ibunya nggak ada yang ingatkan dia. Tugas kita bersama untuk menjadikan mereka tidak nakal. Jangan langsung di stempel anak yatim nakal, anaknya kembali. Tidak, dia bandel, dia nakal karena selama ini tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mendidiknya. Di pesantren ada banyak anak yatim, tapi tidak ada yang diyatimkan. Kita semua bapaknya, para sesepuh adalah orang tuanya. Nggak ada satupun yang diyatim-yatimkan mereka. Dan sengaja tidak kita pisahkan anak yatim, biar mereka sama dengan yang lainnya. Jangan sampai merasa minder atau merasa berkecil. Mereka dikatakan yatim, diam karena memang yatim, tidak berani berucap apa-apa. Sebetulnya dia pengen seperti yang lainnya. Dan termasuk, mohon maaf, kalau seandainya ada bantuan untuk anak yatim, jangan digunakan untuk yang lainnya. Maka sekaligus kami informasikan, ada pesantren pasti nyampe ke anak yatim. Makanya yang membantu ke pondok nanti termasuk bagian merawat anak yatim. Karena apa? Imam kita, Imam Syafi'i yatim, Nabi Muhammad yatim, kok tidak nakal? Maka ayo kita semuanya peduli. Ini adalah menghidupkan renungan. Sesaat saja, nanti lanjutkan renungan kita. Dan esok hari kita akan mencoba merenungi urusan kita dengan sama dengan orang yang lainnya.
Ingat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ayo hidupkan hati kita urusan dengan anak yatim, pandang mereka dengan kasih sayang. Sampai dikatakan mengusap kepalanya. Kemudian mendekatkan dia ke rumah kita, kita usap kepalanya, kita beri makan seperti yang kita makan, kita beri baju seperti yang kita pakai, itu melembutkan hati. Dan anak yatim bukan hanya disantuni setahun sekali. Ini adalah hal yang baik, tapi kalau menjadi budaya, menjadi tidak baik. Budaya yang enggak dilanjutkan. Menyantuni anak yatim sebulan sekali di bulan Muharram. Dikasih duit 100 ribu untuk 1 tahun. Dibelikan garam. Suruh ngemut garam. Apakah tidak boleh menyantuni di bulan Muharram? Boleh. Karena akan tapi apa? Tujuannya adalah untuk diperkenalkan kepada orang bahwasanya di tempat ini ada yatim. Hei hamba Allah, mana yang mengambil anak yatim? Hei, yang saya mengambil anak yatim, siapa? Untuk mendapatkan surga. Sehingga ada kesinambungan pendidikan untuk dia. Dan kami ingatkan bahwa kalau sudah merawat anak yatim, tolong jangan hanya merawat urusan dohirnya saja, tapi ingat batinnya harus kita pikirkan. Banyak orang tertipu. Nah ini permasalahan nggak punya ilmu, membiayai anak itu kan sendiri-sendiri, Bu ya. Oh enggak. Kalau anak yatim, seandainya dia bodoh, tidak punya ilmu, kalau berbuat jahat, paling dia nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi setelah kita sekolahkan tinggi-tinggi, tidak dikenalkan Allah, kalau berbuat jahat, tabungan dosa yang sangat banyak buat ente yang ngasih bantuan kepada dia. Maka jangan membantu anak yatim kecuali Anda utamakan bagaimana selamat urusan akhiratnya terlebih dahulu. Kenal Allah. Kalau tidak Anda bawa ke sana, Anda daftar dosa. Anda membekali dosa. Anda membekali cara untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Selagi tidak kenal Allah, mudah sekali bermaksiat dengan pangkat yang ia dapat, jabatan yang ia dapat, keahlian yang mereka dapat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu, kalau Anda punya anak ingin sukses, kita harus mencari pertolongan. Pertolongan dari bangsa manusia boleh, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Bagaimana pertolongan dari Allah? Nah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kalau seorang hamba itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita punya anak, ambil orang fakir, anak yatim. Anda biayai, Anda sekolahkan sampai tuntas seperti Anda biayai anak Anda, maka Allah yang menjadikan sukses anak Anda. Jangan sekedar memberikan santunan setahun sekali. Kita berani kok memberikan, mengundang bimbingan belajar, kursus segala macam, jutaan habis-habisan, komputer sempat. Itu adalah pertolongan selain dari Allah. Pertolongan yang paling dasar dari Allah. Ambil pertolongan dari Allah, ambil mereka, rawat mereka, didik mereka, beri makan seperti kita beri makan anak-anak kita. Maka yang akan menolong kita adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang menolong, tidak akan ada yang bisa menggagalkannya. Maka kami himbau kepada semuanya, ayo peduli dengan hal-hal semacam itu. Maka kami ajak setelah itu, ayo kita berkiprah, berjuang. Kalau memang anak yatim dibawa ke rumah kita mungkin susah, karena sekarang ini banyak rumah tidak sehat. Justru mungkin tambah rusak di rumah kita. Kenapa? Kita sibuk. Hanya kita kasih HP dan televisi, yang dua-duanya adalah alat untuk rusak secepat-cepatnya. Maka paling tepat adalah Anda perhatikan, jika ada di rumah Anda, di kiri kanan rumah Anda ada anak yatim dan Anda rayu dia. Apakah dia mau untuk kita pondokkan, kita hantarkan ke tempat yang baik? Anda rayu, Anda kirimkan. Sebesar apapun biayanya, itu adalah surga buat Anda. Bukan hanya sekedar kasih santunan beras 5 kilo. 5 kilo buat 1 tahun nggak cukup, 50.000 buat 1 tahun nggak cukup. Akan tapi kita ambil, kita masukkan ke pesantren, kita didik, maka ketahuilah yang akan ditolong oleh Allah pertama adalah anak kita. Bukan saja anak yatim, nanti kita kembangkan kepada orang fakir dan seterusnya. Intinya hidup hati tadi. Bagaimana hati kita hidup? Jangan sampai kita biarkan saja melihat orang nangis, orang. Kadang kita lihat orang terluka, orang sakit, lihat orang. Sudah kebal hati kita, nggak terenyuh hatinya. Kita sering mati hati. Kita mungkin lagi makan es krim sama anak kita, lab 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 lab. Ada anak kecil di samping yang melihat, mulai tadi bengong. Kita tidak sadar karena hati kita sudah mati. Hati kita sudah mati.
Baik, mari kita hidupkan hati kita dengan renungan pada seperti malam ini. Kemudian setelah itu kami ajak, Al-Bahjah ada pesantren, dan itu pesantren bukan pesantrennya orang melarat, dan bukan pesantrennya anak yatim juga, biarpun di dalamnya banyak anak yatim juga, akan tapi di situ pesantrennya orang yang ingin belajar agama dengan baik dan benar, dan di situ kita kumpulkan para pejuang-pejuang untuk bisa berjuang di dalamnya. Dan kalau Anda ikut bergabung di dalamnya, Anda pun juga ikut menyantuni anak yatim, tapi tidak diyatim-yatimkan di sana. Bapaknya adalah semua para sesepuh. Di situ juga ada anak fakir, di situ juga anaknya ulama, di situ juga anaknya tokoh. Jadi bermacam-macam orang yang ada di situ. Jadi kita membantu di situ, kita akan membantu semuanya, insya Allah. Jadi kami himbau, dan semakin tahun semakin banyak siswanya, dan semakin alhamdulillah juga semakin banyak yang berjuang dengan kita. Maka renungan ini kami arahkan ke sana agar apa? Ada amal nyata nanti. Amal nyata. Jadi kita membantu pesantren, misalnya pesantren di mana saja sebetulnya. Anda bisa membantu pesantren selama Anda bantu anak yatim, panti asuhan yang selama ini bantu, teruskan, jangan berhenti. Maksudnya yang kami tawarkan tambahan program, ayo sambung program ke sana, silakan. Dan ingat janji Allah, kalau Anda tulus, Allah tidak akan membiarkan anak-anak Anda. Allah tidak pernah ingkar janji, dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Semua kebaikan yang Anda lakukan itu Allah lihat. Baik, inilah. Nah, kalau sudah begitu, semakin hari semakin lembut hati kita menghidupkan renungan semacam ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti renungan yang akan datang. Tidak tahu siapa yang akan kita perhatikan nanti. Hari ini adalah kita dengan anak yatim, dan ingat, perhatikan orang di kiri kanan kita. Di kiri kanan kita, hidupkan hati kita. Anak yatim, mereka tidak pernah dipeluk bapaknya, mungkin tidak pernah dipeluk ibundanya, tidak pernah merasakan sentuhan tangan ayahandanya. Pandang mereka dengan kasih sayang, dan jangan sekali-kali berbuat zalim dengan anak yatim. Ketahuilah, kalau kita berbuat zalim kepada anak yatim, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah pun juga bisa meyatimkan anak-anak kita dalam waktu singkat. Ini saja, mari kita melakukan ibadah lanjutan, yaitu salat tasbih, kemudian berzikir, dan setelah itu mohon dilanjutkan tafakurnya.